Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasa ma'futah wa jalal aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkam syari'atan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu yang sama-sama berharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, terutama nikmat iman kita, Pak. Nikmat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar yang wajib dan terus harus kita jaga dan terus kita amalkan supaya senantiasa kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih sehat Bapak ya, Bu. Kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian subuh pagi ini dengan tema ukhuwah Islamiyah. Mungkin kata ini sering kita dengar Pak ya, ukhuwah. Ukhuwah ini maknanya adalah persaudaraan. Dari kata ikhwah, Bu. Jadi ayat di awal saya bacakan innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Kalau kita kaji, kita dalami ayat ini sebenarnya sangat menarik, Pak. Kenapa menariknya? Ya. Kalau kita lihat pertama penggunaan katanya innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah dalam bahasa Arab itu maknanya sebenarnya persaudaraan nasab, persaudaraan tali, persaudaraan darah. Tapi Allah menggunakan kata ikhwah ini di dalam ayat ini. Satu, yang pertama terkait dengan ikhwah. Artinya, kelebihan dari penggunaan kata ikhwah ini mencakup tidak hanya persaudaraan nasab saja, Pak. Bahkan ikhwah ini juga maknanya adalah terkait dengan sahabat, teman. Tapi unik dan menariknya ayat ini, Allah menggunakan ayat ini, kata ikhwah ini dalam ayat ini. Artinya penggunaan kata ikhwah ini sungguh sangat kuat dan kokoh terkait dengan perkara persaudaraan. Jadi sering kita dengar kata ukhuwah atau persaudaraan itu maknanya sebenarnya sangat mendalam sekali. Karena Allah menggunakan kata ikhwah. Ikhwah yang sebenarnya saudara nasab. Kalau saudara nasab, kita punya saudara kakak, abang, adik, ya, ibu, bapak, itu kan nasab. Tali persaudaraan secara tali darah itu sangat kuat sebenarnya. Tapi ada yang lebih kuat dari itu. Apa itu? Adalah ikhwatun muslimin, yaitu kekuatan iman dalam Islam tadi. Nah, inilah ayat ini pertama terkait dengan uniknya menggunakan kata ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah itu seharusnya penggunaannya hanya digunakan dalam perkara nasab saja atau dalam persahabatan saja. Tapi ternyata kekuatan ayat ini adalah mencakup tidak hanya persaudaraan itu nasab saja, tidak hanya sahabat saja, tapi lebih dari itu. Artinya bahwa ikatan keimanan, ikatan akidah itu melebihi dari ikatan kekeluargaan. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman dan seakidah, itu ibarat kita bertemu dengan saudara kita, Pak. Walaupun mungkin saya ini orang baru di sini, tapi ketika kita bertemu karena keimanan, karena dorongan akidah,
maka kita sudah diikat oleh sebuah pertalian persaudaraan. Karena persaudaraan kita diikat dengan sangat kuat, yaitu satu akidah dan satu keimanan. Yang kedua, ayat ini mencakup terkait dengan pembatasan. Apa itu pembatasan? Karena ayat ini di awal menggunakan kata innama. Innama itu maknanya berarti kan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berarti membatasi persaudaraan itu hanya mencakup persoalan terkait dengan hanya akidah saja, keimanan saja. Artinya kalau orang selain dari akidah Islam, maka tidak ada persaudaraan dalam keimanan dalam Islam. Orang kafir tidak disebut sebagai saudara dalam keimanan, karena dia sudah berbeda dari sisi akidahnya. Sehingga persaudaraan nasab itu bisa terputus karena perbedaan akidah. Tapi persamaan dari sisi akidah itu tidak akan terputus sekalipun tidak ada persaudaraan nasab. Inilah yang menguatkan. Bahkan dalam hukum syariat Islam, dalam fikih waris, itu seorang muslim ketika dia meninggalkan harta, maka hartanya tidak boleh diwariskan kepada saudaranya yang kafir. Begitu juga sebaliknya, ketika dia kafir kemudian ada saudara yang muslim, maka dia tidak bisa mewariskan harta itu kepada muslim. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya akidah Islam itu kekuatannya adalah persaudaraan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan akidah Islam ini termasuk juga dalam hal menerobos dari batas teritorial. Jadi tidak boleh dalam Islam itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak boleh karena asabiyah. Maka akidah Islam ini melewati batas teritorial, batasan suku. Karena orang yang berakidah Islam sekalipun dia tinggal tidak di Indonesia, ya, tidak di negeri-negeri yang berada di Nusantara ini, maka dia termasuk dari saudara kita. Nah, inilah yang terjadi saat ini kalau kita perhatikan kondisi umat Islam yang tercerai-berai, yang tidak bersatu. Kita lihat misalnya kondisi umat Islam yang ada di Palestina. Bagaimana orang-orang Yahudi laknatullah ketika dia membunuh dan membantai umat Islam. Kita mungkin bisa menyaksikan di media sosial bagaimana orang-orang Yahudi terus menjajah negeri-negeri Islam. Belum terjadi juga di daerah India. Nah, inilah yang terjadi kejadian-kejadian ketika umat Islam tidak dipersatukan oleh akidah, sehingga umat Islam tercerai-berai dalam kondisi yang tidak bisa dipersatukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi inilah yang membuat umat Islam yang seharusnya kita dipersatukan oleh akidah. Akidah umat Islam inilah yang seharusnya kita disatukan oleh kekuatan ini. Bahkan Rasulullah mengatakan ibarat umat Islam ini sebagai sebuah satu tubuh, Pak. Ketika sakit saja tangannya, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan hal yang sama. Jadi maksudnya bahwa ketika kita persaudaraan kita karena akidah dan keimanan ini, kita harus benar-benar merasakan dan peduli bahwa kondisi umat Islam ini begitu sangat hebatnya penderitaannya, begitu sangat hebatnya kemiskinan yang terjadi dirasakan oleh umat Islam. Kalau kita melihatlah di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil, kondisi umat Islam yang sangat menderita, kemiskinan, kelaparan, itu harus muncul perasaan kita bahwa kita peduli dengan mereka. Bagaimana umat Islam saat ini tidak bisa bangkit dengan kekuatan akidahnya. Ini diakibatkan karena kondisi umat Islam tidak lagi diterapkannya syariat Islam atau hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita memunculkan rasa perasaan peduli kepada kondisi umat Islam. Saya beberapa kali masuk ke kawasan di daerah terisolir dan pelosok di daerah khususnya di Riau, misalnya di Inhu, kemudian di Kabupaten Kampar. Kondisi umat Islam itu mengalami kondisi penderitaan yang luar biasa, kemiskinan dan kelaparan, terutama dalam perkara akidah. Perkara akidah ini perkara yang sangat utama dan penting, ya. Dari beberapa daerah yang sudah mulai
dimasuki dengan misionaris, akidah mereka ini sudah mulai tergerus keimanannya. Inilah pentingnya kita untuk peduli dan merasakan bahwa kita harus masuk ke kawasan itu untuk melakukan dakwah, terutama dalam perkara terkait dengan keimanan, supaya umat Islam ini bisa terselamatkannya akidah mereka ini, Pak. Nah, oleh sebab itulah kata innamal mu'minina ikhwatun ini sangat penting kita tekankan sebagai sebuah ukhuwah persaudaraan di antara umat Islam, agar kita ini peduli dan merasakan bagaimana kondisi umat Islam yang terjadi di negeri, terutama di Indonesia. Dan lebih dari itu, kalau kita melihat lebih luas, tadi saya sampaikan tuh, di Palestina, di India, di Kashmir, di belahan dunia yang lain, itu kondisi umat Islam itu dalam kondisi yang perlu kita tolong dan kita bantu. Dalam bentuk apa? Pertama tentu dalam bentuk dakwah. Ya, dakwah untuk meyakinkan mereka, mengajak mereka kepada Islam. Ya, karena Rasulullah sudah mengatakan, man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian tidak peduli dengan kondisi umat Islam, maka Rasul mengatakan falaysa minhum. Inilah yang mendorong kita, membuat kita bahwa melakukan sebuah kegiatan untuk peduli dengan umat Islam, dorongannya karena akidah. Karena hidup kita ini, Pak, Bu, melakukan sebuah perbuatan itu bisa jadi karena dorongannya. Apa yang melatar belakangi perbuatan itu kita lakukan? Pertama, bisa jadi dorongan itu karena materi, ya, bisa jadi dorongan itu karena materi, sehingga orang mau melakukan sesuatu karena dorongan yang materi. Yang kedua, karena dorongan secara psikis, Pak. Psikis ini kejiwaan, rasa berani, kesatriaan, itu yang terkadang orang berani mau melakukan. Orang berkelahi, berperang, itu bisa jadi karena dorongan, karena dia pemberani, dia kesatria. Dorongan karena psikis. Dorongan yang ketiga, yang paling kuat seharusnya adalah dorongan karena dorongan ruhiyah, dorongan karena keimanan. Nah, seharusnya seorang mukmin itu melakukan perbuatan itu dorongannya karena dorongan ruhiyah, karena dorongan yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang melebihi dari kekuatan logika dan akal sehat adalah dorongan ruhiyah. Ini bukan teori, Pak. Ini adalah fakta. Kalau kita bisa melihat contoh, gak usah jauh-jauh, misalnya Rasulullah dan para sahabat ketika melakukan perang, itu perang yang paling banyak itu dilakukan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Padahal kita tahu di bulan Ramadan itu adalah bulan yang orang menahan lapar dan haus. Tapi justru para sahabat dan Rasulullah itu banyak melakukan peperangan dan penaklukan negeri-negeri Islam itu di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita nggak usah jauh-jauh, ada mungkin orang tua kita yang pergi berhaji atau umroh, itu ketika dia berada di Mekah itu berjalan kaki untuk pergi untuk ke Masjidil Haram, itu kan jaraknya bukannya dekat, Pak. Mungkin yang ibu-ibu atau bapak yang pernah umroh atau haji itu pernah berjalan kaki sekian kilometer, tapi tidak merasakan keletihan. Kenapa itu? Nah, ternyata kalau kita lihat kuncinya adalah dorongan karena dorongan ruhiyah. Maka dorongan ruhiyah ini dorongan yang paling dahsyat, Pak. Jadi dorongan karena keimanan. Begitu juga halnya ketika kita menolong saudara-saudara kita sesama mukmin ini, dorongannya haruslah dorongan ruhiyah. Kalau saya nanti insya Allah akan mau berangkat tanggal 1 September, hari Jumat, sekitar 2 pekan lagi. Itu menurut informasi dari nelayan setempat itu gelombang lautnya lagi besar-besarnya. Tapi justru memang yang diharapkan dan diinginkan adalah naiknya air. Karena kalau air tidak pasang, tidak naik, gelombang tidak besar, kami tidak bisa masuk ke pelosok, ke pedalamannya. Karena kalau airnya surut, tidak bisa kapal itu masuk ke kawasan itu. Nah, itu kalau tidak dorongan karena dorongan ruhiyah, mungkin lebih baik di rumah, Pak. Karena ini resikonya cukup besar, ya. Dan beberapa kali kalau saya ceritakan ke pelosok, bukan hanya di Meranti, di Kampar itu kalau bukan karena dorongan ruhiyah, mungkin tim kami tidak akan masuk ke pelosok itu. Berapa kali kami hampir masuk karena kalau risiko di off-road di perjalanan di daerah Kampar itu daerahnya beda dengan kalau di daerah Meranti. Kalau Meranti kan risikonya air laut besar kan,
perairan. Tapi kalau di Kampar ini di daerahnya terjal, pendakiannya kemiringan 45 sampai 50 derajat, kiri kanannya jurang. Dan beberapa kami harus ngecamp di tengah hutan untuk bisa keluar dari kawasan itu. Dan alhamdulillah selama ini ya kami bisa selamat. Ada satu kejadian ketika bulan Ramadan tahun lalu, ketika saya masuk ke kawasan di daerah Muara Selaya namanya. Itu malam di bulan Ramadan itu, Pak. Di bulan Ramadan kami berangkat pasca setelah buka puasa. Kami berangkat dan ternyata hujan lebat. Dan ketika di tengah perjalanan sudah masuk di kawasan hutan lindung itu, hutan Rimbang Baling namanya, kami terjebak di tengah pusaran air yang cukup deras. Dan kami tidak menyangka itu ada genang air yang cukup dalam setinggi 2-3 meter sepertinya. Dan ketika kami sudah berada di tengah-tengah dan tidak tahu lagi mau apa karena mesin tiba-tiba mati. Kemudian karena kami menggunakan 2 unit, satu lagi Land Rover dan satu hardtop berada di posisi di belakang. Kemudian dengan cepat mobil yang berada di belakang itu menarik kami keluar dari kedalaman air itu. Dan itu alhamdulillah selamat. Dan pada saat itu ketika kami bongkar logistik bantuan yang kami bawa, ada satu kejadian yang cukup menarik, Pak, dan ini mungkin ya mujizat, karena Al-Quran itu adalah mujizat dari Allah. Satu-satu yang tidak basah bawaan kami, karena kami bawa juga karpet, sajadah, sembako, semua lengkap kami bawa, semua basah ya. Dan itu tidak bisa selamat, terutama sembako beras. Tapi yang selamat satu-satunya adalah Al-Quran. Selain dari Al-Quran itu basah, termasuk buku Iqra di sebelah Al-Quran itu tumpukannya sama, basah. Tapi Al-Quran itu sama sekali tidak basah. Saya ada video dan fotonya. Dan itu kejadian itu yang membuat kami tertegun dan terdiam sejenak. Yang tadinya kami kelelahan, ketakutan, hilang sirna begitu melihat ternyata Al-Quran yang kami bawa itu tidak basah sama sekali. Nah inilah bahwa Allah ketika memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membantu di agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya, ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Ya, ini janji Allah pasti, Bu. Ya. Dan janji pasti Allah tolong itu bukan hanya janji Allah di akhirat saja, tapi di dunia, kontan cash langsung dibalas oleh Allah pertolongan itu di dunia. Jadi jangan ragu, kita jangan bimbang ketika kita urusan dalam perkara agama ini. Jangan ragu kita untuk menolong agama Allah ini ketika kita sudah dipanggil untuk menolong agama Allah. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Mungkin kita di pekerjaan kita, mungkin di persahabatan kita, maka tolonglah agama Allah ini dengan kekuatan apa saja yang kita miliki. Karena dorongan tadi, kekuatan dorongan ruhiyah. Dorongan ruhiyah inilah yang saya katakan dorongan yang paling dahsyat dan paling kuat. Dan pernah juga suatu ketika kami terjebak di tengah-tengah hutan karena kami menyeberangi satu sungai dan kami menabrak satu kayu besar, menabrak pipa kapiler radiator. Jadi radiatornya ada pipa kapiler yang menyimpan air kan, Pak. Nah itu menabrak sehingga bocor. Di tengah hutan tidak ada sinyal. Kami hanya satu unit. Biasa kalau kami turun ke lapangan itu ada 3 unit kendaraan ditambah 1 motor trail untuk kalau terjadi apa-apa. Ini kami kayaknya nekat pada saat itu menerobos, mencoba menebus di tengah hutan. Dan kami terjebak di tengah-tengah itu dan tidak bisa apa-apa. Mau keluar dari tengah hutan dan tidak ada sinyal. Kami bongkar radiatornya, tidak bisa diselamatkan, sudah disolder, sudah dilas, tidak bisa juga. Tetap juga bocor karena kalau radiator ini hal yang vital dalam kendaraan. Akhirnya kami mekaniknya sudah nyerah. Kami memutuskan kalau begitu mari kita solawatkan mesin ini. Jadi kami buka kap mesinnya, kami ada berempat, kami solawatkan air radiator itu sampai 100 kali. Kami tutup cepat, langsung kami jalan dan alhamdulillah selamat sampai dilipat kain. Barulah dilipat kain kami bongkar mesin itu. Karena sebenarnya pipa kapiler itu kalau sudah bocor kan nggak bisa menyimpan air sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena pertolongan Allah kami bisa selamat. Nah inilah saya ingin menunjukkan bahwa real
bentuk dari dorongan ruhiyahnya adalah besar, Pak. Kalau dorongan karena materi itu sangat lemah sebenarnya. Karena orang melakukan perbuatan itu kalau dorongan karena materi itu sebatas karena materi saja, karena uang saja, atau karena materi yang lain. Kemudian kalau dorongan karena psikis, kesatria itu juga akan lemah, Pak. Orang nanti akan juga ada rasa takutnya. Orang juga akan merasa tidak akan berani. Tapi kalau dorongan karena ruhiyah itu sifatnya tetap dan konstan selama dia masih beriman. Selama dia masih beriman, maka dia sebenarnya memiliki kekuatan yang besar, dan itu melebihi dari kekuatan fisiknya. Dan itu yang saya berikan contoh-contoh yang kita rasakan di dunia ini. Kalau kita melakukan suatu perbuatan karena dorongan ruhiyah, itu kita bisa mampu dan bisa melakukannya. Karena ini kekuatan bukan karena fisik manusia, tapi dorongan kekuatan ini datangnya dari Allah. Kita sholat sunnah saja ke masjid ini. Kalau dipikir-pikir mungkin manusia yang orang-orang yang lemah mungkin tidak mau datang ke masjid. Mungkin kalau faktor karena sakit itu walau alam. Tapi kalau dorongan karena ruhiyah, sekalipun jauh, sekalipun mungkin fisiknya tidak kuat, tapi karena dorongan ruhiyah itu dahsyat itu. Dan inilah yang kita lihat contoh tadi saya katakan bahwa banyak contoh-contoh yang di luar dari akal sehat. Semasa dari kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Rasulullah ketika melakukan kegiatan dakwah itu melebihi dari kekuatan akal sehat manusia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kekuatan persaudaraan Islam ini, kalaulah dia diikat dengan kekuatan keimanan, itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Ketika dia peduli dengan saudaranya, peduli dengan kondisi umat Islam yang terjadi saat ini, maka dia akan membangkitkan rasa peduli yang tinggi, sehingga dia akan memberikan satu tadhiyah, pengorbanan yang tinggi kepada saudara-saudaranya. Karena iman ini adalah diikat karena persaudaraan, karena dia bersaudara bersama. Saudara ini kan ibarat seperti berkeluarga, Pak. Ya, kita sangat sayang dengan keluarga. Apalagi ini diikat dengan ikatan akidah dan keimanan, itu melebihi dari ikatan keluarga, ikatan nasab. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan terkait dengan ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun, terkait dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam, supaya umat Islam ini merasakan peduli ya tentang realita yang terjadi saat ini. Bahwa saat ini bukan yang terjadi normal-normal saja, Pak. Yang terjadi saat ini umat Islam terus menghadapi berbagai deraan yang luar biasa. Berbagai persoalan LGBT, persoalan narkoba, persoalan pergaulan bebas. Kalaulah kita peduli di lingkungan kita, itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi bukan hanya di kalangan remaja, orang tua. Itu sudah serangannya bertubi-tubi, Pak. Jadi kalau perang kita bisa menyaksikan senjata atau peluru itu bertubi-tubi serangan kepada umat Islam. Karena yang terjadi saat ini, penjajahan yang terjadi saat ini, penjajahan secara pemikiran. Mungkin penjajahan secara fisik sudah selesai, Pak. Kita sudah merdeka, kemarin 17 Agustus, Pak, hari kemerdekaan, kita sudah merdeka, alhamdulillah. Tapi penjajahan secara pemikiran ini belum merdeka kita, Pak. Penjajahan fisik mungkin kita sudah merdeka. Penjajahan secara pemikiran kita belum merdeka. Bagaimana tidak? Sekarang ya tadi aliran-aliran sesat itu berkembang saat ini. Belum lagi tadi beraan kepada remaja, ya, LGBT, narkoba, pergaulan bebas, zina terjadi di mana-mana. Itu yang terjadi sebagian besar siapa yang melakukannya, yang mengalaminya adalah umat Islam, Pak. Baru-baru ini kemarin dikumpulkan seluruh stakeholder sekolah di Pekanbaru oleh Gubernur Riau karena makin maraknya kasus LGBT ini di sekolah-sekolah. Diceritakanlah masing-masing sekolah itu tentang pergaulan LGBT di masing-masing sekolah. Nauzubillah min zalik, ternyata kasusnya makin membesar, sehingga Pak Gubernur memerintahkan kepada kepala sekolah dan komite, karena komite ini menyampaikan kepada saya bagaimana solusi untuk terjadi merebaknya LGBT di sekolah-sekolah yang terutama di Kota Pekanbaru. Nah, inilah yang membuat bahwa rasa peduli kita, kondisi umat Islam, ya, serangan kepada umat Islam bertubi-tubi, Pak. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Tentu adalah saat ini adalah kita melakukan satu
amal nyata. Jadi ukhuwah Islamiyah itu harus aksinya harus aksi yang nyata dan tampak perubahannya. Tidak hanya teori saja, tapi langsung kita membuat suatu program nyata untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat. Ya, karena kalau kita tidak melakukan perubahan, maka umat Islam akan begini-begini saja. Bahkan umat Islam akan mengalami berbagai beraan yang bertubi-tubi, ya. Maka ini harus dilakukan sebuah perubahan. Sekarang trennya kan perubahan, Pak. Orang ingin berubah. Partai-partai sekarang juga berubah, kan, ingin melakukan suatu jargonnya adalah perubahan. Maka perubahan yang bagaimana? Tentu perubahan yang diinginkan adalah sesuai dengan Islam. Karena kalau perubahan tidak sesuai dengan Islam, maka tidak akan terjadi sesungguhnya perubahan itu. Maka kita harus berubah ke arah Islam. Itu adalah dari sisi akidahnya kita perkuat, kemudian menyelamatkan akidah umat Islam, kemudian membantu dan peduli tentang realitas dan kondisi umat Islam, supaya umat Islam tidak terus-menerus mengalami penderitaan yang luar biasa. Hanya saja semua itu harus berangkat dari rasa peduli, rasa untuk memahami bahwa ukhuwah itu persaudaraan, saudara kita, ibarat kita punya abang, punya kakak, punya adik, itu mengalami penderitaan yang luar biasa, maka kita kan sigap dan cepat membantunya. Apatah lagi kalau itu adalah persaudaraan secara akidah, Pak. Jadi harus muncul bahwa rasa ingin membantu itu tadi, karena kekuatan dalil ini. Jadi berangkat dari dalil inilah yang mendorong kita bahwa rasa peduli itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Karena ini ayat ini berat sebenarnya. Berat kenapa? Karena Allah menggunakan kata ikhwah. Sekali lagi saya ingin menekankan kata ikhwah ini hanya khusus sebenarnya di dalam perkara nasab saja, Pak. Tapi ini sekali lagi ingin saya tekankan, Allah menggunakan kata ini untuk membangun dan meyakinkan kita umat Islam bahwa umat Islam itu sesungguhnya bersaudara. Ibarat sebuah keluarga besar, Pak. Keluarga. Jadi ketika kita memandang dan melihat sesama muslim itu, mereka adalah saudara kita. Jadi beberapa kali misalnya saya ke kawasan, ke daerah pelosok dan pedalaman dan berhasil masuk dan sampai di lokasinya, itu hilang rasa capek itu semata-mata karena mereka adalah saudara. Kalau bukan karena latar belakang karena itu, mungkin udah capek duluan sampai di situ. Justru malah ketika sampai di situ, itu hilang rasa capek itu. Karena baik dengan berbagai rintangan tantangan yang kami hadapi, itu hilang dengan secepatnya ketika kita bertemu dengan saudara. Ibarat ketika kita ada abang kakak yang sudah tak bertemu sekian tahun, dan dengan jarak yang cukup jauh, mungkin di Pulau Jawa, entah di Kalimantan, sekian puluh tahun akhirnya kita bertemu, itu kan hilang rasa capek kita, dan kita lega dan plong dan bahagia rasanya ketika ketemu abang adik kita yang sekian tahun tak bertemu. Nah, itulah yang kita rasakan ketika kita bertemu saudara kita yang jauh di sana, yang mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, inilah yang saya tekankan dari sisi bahwa ayat ini untuk menyadarkan kita, pertama bahwa saudara kita sesungguhnya adalah saudara seiman, seakidah. Nah, itu kekuatan. Yang kedua, pembatasannya, terkait dengan pembatasan bahwa umat Islam itu bersaudara dalam perkara keimanan saja. Yang ketiga, bahwa kita harus peduli dan merasakan kondisi realitas umat Islam, terutama di negeri Islam yang ada di dunia ini, terkait dengan kemaslahatan mereka. Sehingga dengan begitu kita termasuk dari intan surullah tadi, orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah di muka bumi. Insya Allah ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya jawaban. Ketika kita ditanya oleh Allah terkait dengan kepedulian saudara-saudara kita yang menderita di sana, maka kita sudah punya peran dan kontribusi terhadap apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun yang bisa kita bantu, itu adalah bisa insya Allah menggugurkan dari kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kita di negeri Islam yang terjadi saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, kepedulian kita bahwa sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara, sehingga kita ketika kita berinteraksi dengan sesama, tidak lagi melihat dari sisi perbedaan suku, perbedaan karena batas
negara, perbedaan karena warna kulit, ya. Islam menembus dari semua itu. Jadi Islam tidak melihat dari warna kulit, tidak melihat dari suku, tidak melihat dari agama, atau tidak melihat dari negara. Maka salah satu yang dipandang oleh Islam, bersaudara, itu adalah akidah. Sekalipun dia berada di negeri pelosok, di mana saja berada di belahan dunia manapun, maka dia adalah saudara kita seiman dan seakidah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.